Saya pernah dulu didatangi ada beberapa belas wartawan-wartawan asing yang dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Mereka tanya, Habib Rizik, ini Anda mendirikan Front Islam dulu, namanya Front Islam ya, FPI. Ini tujuannya mau mendirikan negara Islam. Saya jawab kepada mereka, saya nggak perlu mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka bilang, loh kenapa? Kan FPI selama ini kan bicara syariat Islam, hukum Islam, hukum potong tangan pencuri, potong tangan koruptor. Ini kan berarti mau bawa Indonesia jadi negara Islam. Saya bilang enggak. Indonesia ini sejak berdirinya sampai hari ini sudah jadi negara Islam. Kenapa saya harus dirikan negara Islam? Apa sih pengaruhnya Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia? Kan ada juga yang menyampaikan, oh ini negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku. Di negara Pancasila ini pantang yang namanya syariat itu berlaku. Nah, melalui tesis itu kita ingin buktikan nggak seperti itu. Nah, jadi kita buktikan secara ilmiah dalam tesis ternyata di negara Pancasila banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah berlaku. Seperti dalam urusan pernikahan, perceraian, wakaf, hadiah, hibah. Itu kan di Indonesia udah ada ininya, komparasi hukum Islamnya. Jadi nggak betul kalau hukum Islam tidak bisa berlaku di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi memang kita sama tahu bahwa Pancasila itu kan dasar negara Republik Indonesia. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa di King Saud University di Riyadh, Saudi Arabia, itu tahun 85 ya kita mulai masuk ke sana. Nah di tahun-tahun itu kan 85-86 kan masih apa namanya ada penataran P4 ya. Iya, jadi mahasiswa di Timur Tengah kan juga diharuskan untuk mengikuti penataran P4. Waktu itu saya ikut, saya dengan kawan-kawan ikut penataran P4, kita diskusi, dialog karena model penataran itu kan ada dialog, ada diskusi, ya kan ada debat, ada kelompok-kelompok dari mahasiswa. Dan ketika itu salah satu pemberi daripada materi tentang P4-nya Pak Utoyo Usman. Dulu kepala BP7 atau apa begitu. Ya. Jadi artinya memang sejak kita sekolah juga dulu dari mulai SD, SMP, SMA kita kan sudah dapat pelajaran tentang Pancasila. Nah, jadi artinya pengenalan saya maupun siapapun ya yang ikut kurikulum di tahun-tahun itu, di tahun-tahun saya masih SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu memang Pancasila pelajaran wajib. Nah, jadi siapapun kalau serius belajar mempelajari Pancasila, ya dia akan tahu apa dan bagaimana Pancasila tersebut. Nah, karena saya dulu memang tekun belajar, tekun baca, jadi Pancasila bagi kita memang karena merupakan bagian daripada kurikulum. Ya kita pelajari sehingga kita tahu karena belajar, tahu karena kita berinteraksi langsung dengan Pancasila itu sendiri. Nah begitu saya ambil S2 di University Malaya, nah di situ kita diskusi dengan kawan-kawannya. Dulu kawan-kawan yang mendorong saya untuk ambil S2 tuh ada Dr. Hamid Sarkasi yang sekarang di apa namanya di Gontor, rektor kalau nggak salah atau apa. Kemudian juga ada Dr. Adian Husaini, di Universitas Ibn Khaldun yang di Bogor, dekan kalau nggak salah saat ini. Ada Miumi juga. Jadi artinya beliau-beliau ini dulu setiap saya dakwah di Malaysia, kita habis dakwah tuh kita kumpul, kita bincang, diskusi, dialog. Nah beliau-beliau ini yang mendorong kita untuk ambil S2. Nah begitu juga pada saat kita mau cari judul apa nih tesisnya nih, kita bincang media. Mereka sarankan sebaiknya Pancasila, Habib. Karena Pancasila ini kan sebagai dasar negara Indonesia perlu juga diketahui oleh luar negeri. Jadi kita mencoba untuk memperkenalkan Pancasila di Malaysia, tapi dengan persepsi apa sih pengaruhnya Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Kan ada juga yang menyampaikan, oh ini negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku. Di negara Pancasila ini pantang yang namanya syariat itu berlaku. Nah, melalui tesis itu kita ingin buktikan nggak seperti itu. Pancasila itu tidak anti syariat Islam. Pancasila itu bukan belenggu untuk penerapan syariat Islam. Nah, jadi kita buktikan secara ilmiah dalam tesis ternyata di negara Pancasila banyak sekali hukum-hukum Islam yang sudah berlaku.
Seperti dalam urusan pernikahan, perceraian, wakaf, hadiah, hibah. Itu kan di Indonesia udah ada ininya, komparasi hukum Islamnya. Jadi nggak betul kalau hukum Islam tidak bisa berlaku di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu welcome terhadap hukum Islam, kenapa tidak? Nah, jadi saya masih jadi ingat waktu saya baca isi pidato, redaksi pidato daripada Bung Karno ya. Beliau mengatakan kepada kelompok-kelompok Islam ketika itu, beliau katakan silakan yang kelompok Islam mau terapkan hukum Islamnya atau agama lain silakan. Silakan itu perjuangkan, tapi lewat yaitu jalur konstitusional. Artinya perjuangkan itu lewat parlemen, lewat DPR. Kalau DPR udah menyetujui menjadi undang-undang, no problem. Jadi dari mulai sejarah lahirnya Pancasila sampai hari ini tidak ada satu klausul pun yang melarang syariat Islam itu diberlakukan di negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi boleh hukum Islam berlaku di Indonesia. Yang penting ikut prosedur ya, prosedur konstitusional yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Waduh, berarti kayak fitnah-fitnah bahwa antum cuma kepengen Indonesia jadi negara Islam gitu. Ibaratnya anti Pancasila itu salah berarti itu ya. Justru maaf, saya pernah dulu didatangi ada beberapa belas wartawan-wartawan asing yang dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Mereka tanya, Habib Rizik, ini Anda mendirikan Front Islam dulu, namanya Front Islam ya, FPI. Ini tujuannya mau mendirikan negara Islam. Saya jawab kepada mereka, saya nggak perlu mendirikan negara Islam di Indonesia. Mereka bilang, loh kenapa? Kan FPI selama ini kan bicara syariat Islam, hukum Islam, hukum potong tangan pencuri, potong tangan koruptor. Ini kan berarti mau bawa Indonesia jadi negara Islam. Saya bilang enggak. Indonesia ini sejak berdirinya sampai hari ini sudah jadi negara Islam. Kenapa saya harus dirikan negara Islam? Jadi saya tanyakan kembali lagi pada mereka, Anda mendefinisikan negara Islam itu apa? Oh, negara Islam itu harus ditulis dalam konstitusi bahwa negara ini adalah negara Islam. Itu definisi Anda. Definisi kami sesuai dengan ilmu fikih, ilmu syariat, negara Islam itu definisinya nggak begitu. Jika sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim, dipimpin oleh orang Islam, dan syiar Islam berjalan, itu negara Islam. Soal hukum potong tangan belum berlaku, itu persoalan lain. Soal pidana Islam belum diterapkan, itu persoalan lain. Yang jelas Indonesia penduduknya mayoritas Islam. Presidennya selama ini dengan wakil presiden juga Islam. Menteri-menterinya juga mayoritas Islam. Gubernur-gubernurnya juga kebanyakan Islam. Memang negara mayoritas Islam. Dan syiar Islam kan gak dilarang di Indonesia. Masjid di mana-mana mengumandangkan azan. Sholat 5 waktu orang berbondong-bondong, apalagi sholat Jumat, masjid penuh. Kemudian beberapa klausul hukum Islam dalam soal keluarga, dalam soal ekonomi diberlakukan, diizinkan di Indonesia. Artinya syiar Islam itu udah ada. Jadi berdasarkan kriteria ini, Indonesia sebetulnya sudah jadi negara Islam. Bukan statement aja gitu ya. Menjadi negara Islam nggak mesti menyatakan diri Republik Islam Indonesia. Enggak, ini negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan bendera merah putih, dengan lambang Garuda, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang di dalam praktek hukum kebernegaraannya ternyata banyak hukum-hukum Islam sudah diadopsi dan menjadi bagian daripada hukum positif nasional. Saya mau ngomong sesuatu yang mungkin bikin sebagian orang mikir 2 kali. Mungkin juga bikin sebagian lainnya langsung bersikap defensif. Tapi biar saya bilang ini apa adanya tanpa bumbu-bumbu emosional. Karena kadang kita butuh melihat hal-hal seperti ini dari sudut pandang yang lebih jernih. Beberapa waktu lalu ada satu momen yang bikin saya salut. Ya, salut. Bukan karena saya mendukung atau menentang siapapun, tapi karena saya melihat bagaimana seseorang bisa menjawab tuduhan-tuduhan keras dengan kepala dingin dan argumen yang tak terbantahkan. Siapa itu? Siapakah orang yang saya maksud? Yaitu Habib Rizik Syihab.
Bayangkan, situasinya begini. Anda dihadapkan pada wartawan-wartawan asing yang datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menyerang. Pertanyaan mereka tidak main-main. Apakah FPI organisasi teroris? Bagaimana nasionalisme Anda terhadap Indonesia? Itu semua bukan pertanyaan biasa. Itu adalah serangan frontal, upaya untuk menggoyang reputasi seseorang dan organisasinya. Tapi lihat bagaimana Habib Rizik menjawab. Tenang, tegas, tanpa drama. Yang beliau lakukan adalah memberikan jawaban logis, berbasis fakta, dan powerful tentunya. Beliau menjelaskan bahwa FPI bukan tentang kekerasan atau terorisme. FPI adalah tentang membantu rakyat kecil, tentang solidaritas, tentang nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai bangsa. Lalu soal tuduhan bahwa beliau tidak nasionalis, ini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Orang-orang ini kayaknya lupa atau mungkin memang tidak tahu bahwa Habib Rizik adalah salah satu putra bangsa yang paling mencintai Indonesia. Bagaimana caranya saya bisa bilang ini? Karena beliau membuktikannya dengan disertasi beliau yang berbasis Pancasila dan membahas Pancasila secara komprehensif. Coba pikir, kalau Habib Rizik tidak cinta Indonesia, kenapa beliau rela pulang ke tanah air meskipun tahu risikonya besar pada waktu itu? Kenapa beliau terus-menerus bicara soal Pancasila, bahkan menjelaskan bahwa Pancasila itu sejalan dengan ajaran Islam? Bukan cuma sekedar hafalan, tapi praktek nyata dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan ini yang menarik, ketika banyak orang hanya berdebat soal Pancasila tanpa benar-benar memahaminya, Habib Rizik malah menjelaskan dengan detail. Sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya, itu adalah fondasi dari keyakinan kita sebagai muslim. Sila persatuan Indonesia, itu adalah manifestasi dari ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan. Semua ada dasarnya, semua ada argumennya. Jadi ketika wartawan asing itu menuduh beliau tidak nasionalis, jawaban beliau bukan sekadar pembelaan. Itu adalah bukti bahwa Habib Rizik lebih memahami esensi Pancasila daripada banyak orang-orang yang selama ini suka berkuar-kuar tanpa tindakan nyata. Sekarang mari kita renungkan, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pertama, kita harus berani menghadapi tuduhan dengan kepala dingin, jangan terpancing emosi. Kedua, kita harus punya argumen yang kuat kalau mau membela sesuatu. Dan ketiga, kita harus membuktikan bahwa apa yang kita ucapkan dengan tindakan nyata itu bukan cuma omong kosong belaka. Habib Rizik sudah membuktikan semua itu. Apakah saya setuju dengan semua yang dilakukan FPI? Saya tidak akan masuk ke politik di sini. Tapi yang jelas saya salut dengan cara beliau menghadapi situasi sulit dengan keberanian, kecerdasan, dan integritas tentunya. Dan mungkin itu saja dari saya. Pikirkan baik-baik. Jangan langsung percaya atau menolak. Cari tahu sendiri, karena kebenaran itu ada di tangan kita masing-masing.